Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim yang saya banggakan, para praktisi bidang kapalan, galangan kapal, bidang pelayaran, dan bidang-bidang terkait dengan survei dan pembelian atau inspeksi kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal bagaimana item-item yang harus diperhatikan sebagai seorang pre-purchase survei kapal. Jadi ada buku namanya Cara Praktis Melakukan Pre-purchase Survei Kapal. Di sini ada bukunya ya. Bukunya sengaja saya tulis dalam berapa halaman ini. Lumayan tebal ya, sekitar 500 halaman lebih. Saya tulis bagaimana cara melakukan pre-purchase survey. Ya. Kawan-kawan semua, di dalam melakukan pre-purchase survey tentunya kita harus tahu apa namanya tujuan daripada pre-purchase survey. Biasanya seorang calon pembeli kapal minta dilakukan survei atas kapal yang mau dibeli, yang milik daripada penjual kapal. Harus kita identifikasi apa tujuannya. Tujuannya untuk dioperasikan dalam waktu sebentar, atau nanti dijual kembali, atau dioperasikan dalam waktu yang lama, atau dioperasikan sampai pada kurun waktu balik modal, ya. Misalnya demikian. Jadi itu namanya tujuan daripada pre-purchase survey. Dan banyak lagi tujuan-tujuan nanti ada di dalam buku pre-purchase survey. Apa saja sebenarnya tujuan daripada pre-purchase survey. Yang kedua kawan-kawanku, di dalam pre-purchase survey ini kita harus bisa memilih surveyor yang memang benar-benar memahami tentang survei kapal. Biasanya surveyor-surveyor yang memahami itu dari surveyor kelas atau surveyor independen atau pelaut, kapten kapal atau KKM atau mereka-mereka yang bekerja di dunia pelayaran. Itu biasanya menguasai di dalam bidang survei suatu kapal. Bisa juga akademisi. Akademisi biasanya pengajar tentang kapal itu juga sebagai surveyor yang handal untuk kegiatan pre-purchase survey. Nah, di dalam pre-purchase survey ini rencanakan dengan baik kapan dilakukannya pre-purchase. Jadi harus kita tentukan posisinya di mana kapalnya, kapan bisa dilakukan survei, perjalanannya bagaimana dari satu titik di mana surveyor berada sampai kapal itu posisi baik itu terapung maupun sandar atau kapal berada di atas galangan kapal. Nah, itu yang nomor terkait dengan perencanaan penjadwalan waktu. Nah, di dalam pre-purchase survey ini juga itu ada namanya kita harus mengumpulkan informasi terkait dengan survei-survei awal. Jadi komunikasi dengan pemilik kapal atau perwakilannya, kemudian komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya brokerage-nya, broker ya. Di dalam pembelian kapal tidak akan terlepas dari broker. Biasanya tidak akan terlepas. 99% di dalam dunia maritim pasti menggunakan brokerage. Nah, brokerage bukan berarti makna yang buruk, maklar. Nanti ada sesi tersendiri tentang ship brokerage ya. Ship brokerage itu dilindungi secara undang-undang.
Di situ ada BIMCO, di sana diatur bagaimana progres itu dilakukan. Kawan-kawanku semua, lakukan pemeriksaan fisik kapal. Di dalam survei pre-purchase ini lakukan pemeriksaan fisik kapal. Dan pada saat melakukan pemeriksaan fisik, lakukan secara komprehensif, secara keseluruhan, mulai dari kiri dan kanan, dek sampai atas, atas dek sampai ke kamar mesin, dari depan haluan sampai ke buritan kapal. Lakukan itu. Nah, di dalam pre-purchase survey juga, mesin harus juga diperiksa. Sistem propulsi juga diperiksa di situ. Ya, sistem propulsi misalnya mulai dari steering tube-nya, gearbox-nya, porosnya, mesinnya sendiri harus diperiksa. Bagaimana starting engine dan sebagainya itu harus dilakukan. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu elektrik dan elektronik. Siapa tahu elektronik dan elektriknya tidak berfungsi, juga harus dilakukan. Sistem-sistem keselamatannya, misalnya skoci atau life raft atau alat-alat keselamatan, alarm dan lain sebagainya juga harus diperiksa oleh pre-purchase survey. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yang sebenarnya ini paling gampang, yaitu interior kapal. Kita harus melihat interior, apakah interiornya ini masih layak atau harus dilakukan perbaikan. Semua yang kita survei itu adalah menimbulkan sebuah rekomendasi dan rekomendasi menimbulkan sebuah biaya dan biaya adalah menimbulkan deduction daripada harga suatu kapal tersebut. Itu inti daripada pre-purchase survey. Nah, ada lagi yang sebagai tambahan yaitu aksesoris kapal. Jadi kalau kapal mempunyai kelengkapan-kelengkapan termasuk spare part yang ada, kita catat semua, kita foto, dan kita identifikasi dan inventarisir. Sehingga pre-purchase survey ini bisa berjalan dengan baik. Kawan-kawanku semua, satu hal yang tidak bisa ditinggalkan di dalam pre-purchase survey adalah dokumen. Ya, dokumentasi kapal, sertifikat kapal, manual kapal, dokumen kapal, everything related to the kapal, surat-surat kapal harus kita periksa di dalam pre-purchase survey. Nah, di samping dokumen tersebut, kita tentunya sudah bisa memberikan rekomendasi kepada pemilik, calon pemilik atau calon pembeli. Rekomendasinya harus kita tulis. Setiap yang kita periksa adalah sub recommendation dan terakhir adalah rekomendasi total dan adalah final decision. Kita bisa memberikan masukan kepada pemilik kapal ya. Dan bagaimana negosiasi harus dilakukan dan transaksi dalam melakukan pre-purchase juga dibahas di dalam buku ini. Kawan-kawan semua, bagi yang ingin memiliki buku pre-purchase survey, bisa kontak di dalam deskripsi yang ada di dalam channel ini, ya. Karena buku ini kita susun sebagai panduan bagi kawan-kawan yang melakukan pre-purchase survey. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.